Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita memberikan sebuah komentar. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui apa komentar itu. Apa itu komentar? Komentar merupakan tanggapan terhadap suatu hal yang diwujudkan dalam bentuk kritikan ataupun pujian. Nah, sebenarnya komentar ini sering kita dapatkan di kehidupan sehari-hari ya. Atau misalkan yang sering kita lihat itu misalnya di acara-acara televisi, acara-acara pencarian bakat, itu ada komentator. Nah, komentator itu adalah orang yang memberikan komentar. Nah, jadi tugas komentar itu kan menilai apa yang tampak di hadapan mereka gitu. Nah, kita pun atau kalian pun bisa gitu melakukan sebuah komentar terhadap suatu hal, baik itu berupa karya seni, entah itu berupa kejadian, peristiwa, ataupun opini atau pendapat dari orang-orang di sekitar itu. Kita bisa akan memberikan komentar. Jadi komentar itu sekali lagi merupakan tanggapan terhadap suatu hal yang diwujudkan dalam bentuk kritikan ataupun pujian. Nah, lantas bagaimana caranya kita memberikan komentar yang baik? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian perhatikan dalam memberikan komentar. Yang pertama, komentar itu harus sesuai dengan masalah atau fakta yang ada, tidak mengada-ngada atau tidak keluar dari apa yang kita bahas. Misalkan kita membahas tentang sebuah karya seni, nah kita tidak boleh keluar dari karya seni yang kita lihat tersebut gitu kan. Dan juga ketika memberikan komentar ini harus sesuai dengan apa yang kalian lihat, tidak diada-adakan gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tapi harus sesuai dengan masalah dan juga fakta yang ada. Kemudian yang kedua berupa kalimat positif. Nah, di sini tentunya kalimat positif itu adalah suatu hal yang membangun gitu ya. Sesuatu hal yang tidak membuat orang yang kita kritisi, orang yang kita komentari ini menjadi tidak percaya diri gitu ya, ataupun berkecil hati. Nah, jadi kalimat yang kita ungkapkan ini adalah harus kalimat positif yang membangun tentunya, bukan yang menjatuhkan. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah disertai dengan alasan. Komentar itu harus ada alasannya gitu. Nah, kalau misalkan tanpa ada alasan, ya itu bukan komentar sih, itu lebih ke misalkan kalau misalkan berupa kritikan itu lebih ke menyalahkan orang kalau tanpa alasan. Jadi kalau komentar itu yang baik harus ada alasan. Mengapa kita menilai suatu itu sebagai A? Mengapa kita menilai itu seperti B? Nah, itu harus ada alasannya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan dalam memberikan komentar adalah menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif. Ini untuk menghindari orang yang kita komentari, orang yang kita kritisi ini tersinggung. Kita harus menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif. Ini selain tidak menyinggung orang yang kita kritisi, juga tidak menyinggung orang. Kemudian orang tersebut atau apa yang kita lontarkan itu lebih mudah difahami oleh orang yang kita komentari. Jadi itu menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif. Tujuannya adalah untuk tidak menyinggung perasaan orang lain dan juga dapat dengan mudah difahami oleh orang yang kita komentari. Nah, itu 4 hal yang perlu diketahui, yang perlu kalian perhatikan ketika memberikan sebuah komentar. Yang pertama,
Itu harus sesuai dengan masalah atau fakta yang ada, kemudian berupa kalimat positif, kemudian disertai dengan alasan, dan yang keempat adalah menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah gambar hasil dari kreasi seseorang gitu ya. Nah, dengan melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Gitu. Nah, di sini akan dicontohkan dua komentar, ya, komentar positif dan komentar yang negatif atau kritikan. Nah, yang di sini sangat mengagumkan, mengubah benda yang tidak terpakai menjadi benda yang dapat digunakan. Nah, ini adalah contoh komentar yang positif atau berupa pujian. Sangat mengagumkan. Nah, kenapa mengagumkan? Alasan di sana ada kan, dapat mengubah benda yang tidak terpakai menjadi benda yang dapat digunakan. Nah, ini contoh dari komentar yang berupa pujian. Terus bagaimana contoh dengan yang kalimat berupa kritikan? Kita perhatikan kalimat berikut ini. Karya yang menarik, namun akan lebih menarik lagi apabila dibuat menjadi sebuah karakter, baik itu berbentuk hewan ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk kritikan, mengkritisi karya seni tersebut, tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan si orang yang membuatnya. Misalkan gini, di hasil karyanya jelek banget. Nah, itu adalah komentar yang kritikan yang memang kalau didengar itu pasti akan menyinggung perasaan orang lain, orang yang dikritisi gitu kan. Nah, ini dua contoh tanggapan berupa pujian dan juga berupa kritikan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa mendapatkan wawasan buat kalian ya, tambahan wawasan buat kalian semua yang melihat video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.